Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi pada video pembelajaran teori musik dasar. Kali ini materi cara menulis notasi balok pada para nada. Baik, kita mulai saja. Kita kenal dulu bentuk-bentuk not seperti ini, seperti telur terbuka, namanya notasi utuh nilai 1. Kemudian ada lagi notasi setengahan, masih terbuka, boleh begini atau yang begini, tangkai ke bawah. Jika tangkai ke atas, maka letaknya di kanan kepala. Jika tangkainya ke bawah, maka di kiri kepala not. Ini kepala not, ini kepala dan tangkai. Nanti satu lagi yang tertutup bertangkai, ini terbuka ya, terbuka, ini tertutup bertangkai. Kemudian ada lagi tertutup kepalanya, punya tangkai dan berbendera. Boleh ke atas, boleh ke bawah tangkainya, ini juga boleh ke bawah bendera. Untuk menggambar benderanya itu adalah begini. Kepala, jika ada tangkai dan punya bendera, maka benderanya ke kanan dan menuju ke kepala not. Jika di bawah, jika ke bawah tangkainya, maka arahnya ke atas, berkibar ke kanan dan menuju ke kepala not. Itu contoh penulisan tangkai. Saya ulangi, ini not terbuka nilai 1 utuh, ini notasi terbuka juga yang masih nilainya setengah ya, bentuk ini atau ini nilai setengah, yang ini nilai 1/4, ini 1/8. Jika ada bendera lagi, nah ini 1/8, ada bendera lagi 2 begini, maka ini 1/16. Dan seterusnya, jika ada bendera 3, 4, nanti tangkainya akan lebih panjang gitu. Contoh penulisan yang di para nada. Kelas G. Jika notasi utuh, misalnya di spasi ketiga, di sini tempatnya. Jika utuh, maka satu notasi ini tanpa tanda birama ya, saya beri tanda birama misalnya 4. Maka satu birama ini 4, isinya harus 4 ketuk, dan nilai 1 ini 1 kali 4 yang bawah, pembilang penyebut ya, penyebut, maka ini nilai durasinya adalah 4 ketuk. Ini hanya 1 untuk 1 birama, harus birama berikutnya lagi, sudah tidak ada notasi lagi di sini. Kemudian contoh yang ini, notasi ketengahan, misalnya di bawah garis ketiga, misalnya di spasi kedua, A, ini A1, punya tangkai ya, karena notasi tengah, maka tangkainya di kanan kepala, arahnya ke atas. Arahnya ke atas karena di bawah garis ketiga. Berikut contoh yang di atas garis ketiga, jika punya tangkai notasi tengah begini, arahnya ke bawah. Itu juga tidak mutlak, nanti tergantung ada suara 1, suara 2 dan sebagainya, atau ada bendera, maka harus ke, misalnya di sini harus ke bawah juga karena rangkaian. Nanti ada contohnya. Terus yang misalnya berbendera di sini dan di sini misalnya. Ini arahnya kemana? Karena di atas garis ketiga, maka benderanya, tangkainya ke bawah dan bendera. Ini juga ke bawah bendera. Panjang tangkai kira-kira
2 spasi atau lebih sedikit, tidak harus panjang, menyesuaikan ya. Terus jika digabung ini dua ini, contoh misalnya saya gabung boleh seperti ini, ada yang sama ya. E2 dan D2 sekian. Nah ini boleh digabung, ini dua ini dengan dua ini sama. Mungkin lebih mudah jika digabung, jadi satu rangkaian ini satu hitungan ya. Ulangi, yang ini 4 ketukan, ini hitungan ke 1 dan 2, ini 2 ketukan, ini 4, ini 2, ini juga 2 di hitungan ketiga dan keempat. 2 ini hitungan ke 1. Ini bisa diganti seperti ini misalnya, seperempatan, jadi 1/4 kali 4, 1 ketukan 1 ketukan, ini setengah ketuk setengah ketuk, setengah tambah setengah kan 1. Ini hitungan kedua juga 2 bunyi, masing-masing setengah ketuk. Bagaimana jika ada tanda titik? Misalnya ada notasi di sini. Ini sudah 2 ketukan, ini 1. Maaf, bisa taruh ke bawah begini. Ini hitungan ke 3 tambah titik, nilainya 1/4 tambah titiknya 1/8. 1/4 ini misalnya kali 4 ya, kali 4 ketemu ya 1 ketuk, maka titik itu separuhnya, berarti separuhnya 1/4, 1/8 kali 4 temunya setengah ketuk. Jadi notasi ini dibunyikan selama 1/2 ketuk. Ini 1/2, ini 1, 2 nada ini juga 1, 1, ini 1/2, total 3/2 kurang setengah ketuk. Misalnya di sini D2, D2 setengah ketuk bagaimana? Tambah bendera 1, 2, 3/2 tambah setengah, ini titik ya, ada titiknya, maaf, habis 4 ketuk. Kemudian lanjut, misalnya ada tanda lengkung, masih anggap aja nada yang sama. Ini re ya, re, mi, saya buat begini. Nah, ada tanda begini, tanda lengkung ini slur atau apa namanya, legato atau slur. Jika alat musik tiup, maka di sini ditiup, kemudian yang ini tidak perlu, tapi masih ada suara, harus ada suara. Contoh misalnya ada lagi di sini sama, ini legato, ini legatura. Yang ini nanti tidak dibunyikan lagi, tapi perpanjangan ini kalau alat musik tiup paling mudah disambung, misalnya tet tet tet, itu tidak boleh karena ada ini, berarti tet tet misalnya begitu. Nah, mi re mi. Kemudian yang ini ada lengkung begini, yang ini tidak disuarakan lagi, tapi perpanjangannya langsung ini. Panjangan ini, maaf, nambah hilang. Misalnya ini mi re, terus di sini saya anggap do misalnya. Nah, 1 ketukan, 2 ini ketiga, ini keempat, pas, habis. Jadi mi re do, mi re do begitu. Terus saya tambah lagi misalnya yang bertitik tapi notasi setengah. Titik itu di kanan kepala ya. Jika ada pada garis misalnya begini, ada titik, maka di atas garis.
jika pada spasi ya di sebelah kanannya langsung. Ini setengah, durasinya 2 ketuk ditambah 1, jadi dia 3 ketukan hingga terakhir itu ketukan keempat. Misalnya saya buat diam di pas 4, berarti selesai. Jadi saya ulangi, garis tangkai itu arahnya tidak harus ke atas, kecuali cuma satu melodi, maka yang di bawah begini ke atas. Kalau rangkaian tidak. Contoh misalnya saya ubah, misalnya yang ini saya ubah, misalnya begini. Ini di garis ketiga, kira-kira tangkainya kemana? Ini ke bawah, ini ke bawah, karena ikut yang ini ke bawah. Maaf, ini yang ke bawah. Ke bawah, bawah semua. Itu. Saya kembalikan lagi. Nah, saya bendera sendiri-sendiri. Maaf, ini tanpa bendera ya. Nah, saya ulangi, yang jika ada 2 bunyi, maka nanti bendera itu bisa berbeda. Ini sopran, ini alto. Misalnya ada sopran, alto, ada 2 suara. Ini di bawah, di bawahnya berarti suara lebih rendah. Kemudian yang ini jika punya tangkai durasi yang sama dengan suara 1, maka ini ke bawah. Jadi saya ulangi, jika 1 melodi atau 1 nada saja, maka jika punya tangkai arahnya ke bawah. Tapi kalau jika 2 bunyi begini, maka yang atas ke atas, yang bawah ke bawah. Demikian, bentar lagi ini akan saya suarakan audionya.